Raja Midas dari buku Pak Nurholis Huda, WA Hasanah, WA Dolalah, 30 Kultum Ramadan. Dalam Yunani kuno punya legenda seorang raja bernama Midas. Dia sangat serakah pada kekayaan dan rakus pada kekuasaan. Anda tentu sudah tahu cerita Raja Midas, ya. Suatu hari untuk memenuhi keserakahannya pada harta, dia meminta kepada dewa Dionysus. Dia minta mantra agar sentuhan tangannya bisa mengubah semua yang disentuh menjadi emas. Permintaan itu dikabulkan. Dia pulang dengan gembira. Sepanjang perjalanannya pulang ke istana, semua barang yang disentuhnya menjadi emas. Sesampai di kerajaan, dia menyentuh barang di taman, maka barang itu menjadi emas. Alangkah senang hatinya. Vas bunga yang disentuh menjadi emas. Dinding dan tembok yang disentuh menjadi emas. Dia merasakan menjadi orang terkaya dan terhebat di dunia. Ketika dia lapar, dia datangi meja makan. Alangkah kagetnya, makanan yang disentuh menjadi emas. Tentu tak mungkin dia makan. Ia mulai bimbang pada dirinya. Tiba-tiba anak putrinya menghambur ke pangkuannya, dan anak itu seketika menjadi emas. Ketika menyentuh istrinya, seketika istrinya menjadi emas. Raja Midas menangis meraung-raung karena menyesal. Raja Midas pun yang serakah. Raja Midas yang serakah bukan menjadi orang paling kaya dan paling hebat di dunia, tetapi menjadi orang paling malang. Akhirnya dia mohon kepada dewa Dionysus agar dikembalikan keadaan dirinya seperti semula. Sekarang ada istilah sentuhan tangan Midas. Sudah bergeser dari cerita asal, yaitu kemampuan seseorang yang selalu berhasil mengubah keadaan menjadi baik. Apa saja yang ditangani selalu sukses, bernilai emas. Maka kemampuan orang itu disebut sentuhan tangan Midas. Bertangan emas. Usahanya selalu berhasil. Memang sudah berubah dari mana asalnya. Legenda Raja Midas ini menggambarkan keserakahan manusia terhadap harta luar biasa. Sabda Nabi, seandainya manusia diberi lembah penuh dengan emas, maka ia masih menginginkan lembah yang kedua. Semisal itu, jika diberi lembah kedua, ia pun masih menginginkan lembah ketiga. Perut manusia tidak akan penuh melainkan dengan tanah. Allah tentu menerima taubat bagi siapa saja yang bertobat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menggambarkan betapa keserakahan manusia akan berhenti ketika perutnya berisi tanah, yaitu mati. Al-Adiyat surat ke-100 ayat 7. Dan sesungguhnya kecintaan manusia kepada harta itu sangat besar. Selain serakah, manusia juga ada kecenderungan ingin menempuh jalan pintas, enggan bekerja keras tanpa memeras keringat, namun ingin bisa mencapai hasil banyak. Maunya hanya dengan sentuhan tangan, semuanya berupa emas. Hanya dengan goyang kaki, kekayaan datang sendiri. Namun sifat serakah dan jalan pintas pada akhirnya pasti membawa kerugian dan kesesatan. Sampai sekarang masih banyak orang yang percaya adanya orang pintar yang bisa menggandakan uang atau emas atau kekayaan lainnya. Berkali-kali terbukti semuanya hanya tipuan. Namun anehnya masih ada juga yang tetap percaya. Maka selalu ada saja kejadian baru oleh orang pintar baru
dengan korban-korban baru. Ironisnya, yang percaya dan tertipu bukan hanya orang awam yang berpendidikan rendah, tetapi ada juga orang pintar dengan gelar kesarjanaan yang mentereng. Ada lelucon yang beredar luas tentang orang yang ingin dapat rezeki dengan jalan mudah dan pintas. Dia mohon, ya Tuhan, jadikanlah hamba orang yang dengan duduk goyang kaki saja uang sudah datang sendiri. Doa dikabulkan. Seketika pun dia menjadi penjaga toilet di terminal. Hanya duduk, uang datang sendiri. Kecewa dengan keadaan itu, dia berdoa, ya Tuhan, jadikan hamba orang yang berkuasa mengatur sekaligus bisa mendapatkan uang. Doa dikabulkan. Seketika dia menjadi juru parkir. Tugasnya memberi komando kepada supir yang akan parkir mobil. Dia berkuasa mengatur, nanti ketika akan keluar, memberi komando, kemudian dapat imbalan uang. Berpuasa, ya berpuasa, melatih mental agar kita bisa bersyukur, menikmati apa yang sudah kita miliki, membuang jauh sifat serakah, juga sifat iri dan dengki. Orang dengki tidak pernah bahagia. Hasud, dengki tidak pernah beruntung.